Halo semua, gimana kabar kamu? Jumpa kembali dengan aku Anidi yang akan menerjemahkan pesan dari semesta lewat kartu tarot, oracle, dan juga astrodice. Bacaan aku kali ini akan sedikit panjang ya, karena ini adalah bacaan untuk kamu selama 1 tahun ke depan. Jadi kamu yang lagi makan atau yang mau makan atau yang masih ada pekerjaan dan harus diselesaikan, aku persilakan. Dan untuk kamu yang sudah siap, kita akan mulai ya. Zodiak kali ini yang akan aku baca adalah zodiak Gemini, dinaungi oleh planet Ketu, dan ada di rumah nomor 6. Seperti biasa, aku mau ingetin ke kamu kalau yang aku sampaikan ini sifatnya general reading, yang artinya ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa aja bacaan ini resonate ke kamu atau ke orang lain. Dan bisa saja bacaan ini terbolak-balik ya, atau vice versa, tergantung dengan energi kamu atau yang menerimanya. Apapun itu tetap ambil yang baik-baik saja dan yang tidak baik cukup diabaikan atau dibuang. Pertama-tama kita akan cek zona nyaman kamu dulu. Apa yang bikin kamu mager dan sedikit kita akan lihat tentang diri kamu. Oke, tahun 2025 ini agaknya kamu sepertinya sedang bersemangat banget ya dan berniat banget untuk menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Kalau di tahun lalu kamu masih menyembunyikan semua tentang kamu dan apa saja yang kamu miliki, di tahun ini justru kebalikannya. Seperti bunga yang ada di kartu oracle ini dan menghadap ke atas, kamu berani dan sudah bertekad kuat untuk membuktikan kalau mereka yang kemarin meremehkan kamu sama sekali nggak ada artinya. Justru kamu merasa semakin termotivasi dan semua ini berangkat dari sifat kamu yang optimis. Kamu adalah seorang yang memiliki mimpi yang tinggi, tekad yang kuat, positif, dan juga setia. Lalu kita akan lihat kamu tertarik pada orang yang seperti apa. Seseorang yang misterius, orang yang mampu bikin kamu penasaran setengah mati, tapi juga harus romantis. Selain itu, tipe pasangan yang bisa bikin kamu jatuh cinta banget adalah orang yang memperhatikan penampilan. Seperti kamu yang semuanya serba rapi dan teratur, kamu juga menuntut hal yang sama dari calon pasangan kamu. Sepertinya kamu sedang mencari pasangan yang kopiannya dirimu ya, karena dari tadi yang aku sebut ini adalah tentang diri kamu nih. Lalu calon pasangan yang jujur dan energi utama dalam diri kamu ini adalah komitmen. Komitmen dan karakter membentuk identitas diri dan bagaimana orang lain menilai kamu. Sebagai seseorang yang tahu betul kemana kamu mau melangkah, apa yang ingin kamu capai, dan seberapa besar masalah dan kesusahan yang akan datang, kamu adalah orang yang sangat bagus dijadikan contoh. Namun sayangnya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu saat ini juga. Akan ada proses panjang dan lumayan berat untuk kamu di awal-awal tahun ini. Akan ada banyak kejadian yang membuat kamu menghela nafas dan juga merasa nggak adil. So, tempa diri kamu, konsisten dengan itu, berkomitmenlah lalu lakukan. Jangan pernah mundur sedikit pun. Kembangkan diri kamu, harga diri kamu adalah taruhannya. Bentuk karakter diri kamu dan tunjukkan kalau kamu mampu juga layak. Nah, aku udah kupas tuntas nih tentang diri kamu, tentang kamu juga udah kelihatan jelas ya di mana masalah kamu sebenarnya. Sekarang kita akan lihat apa pesan semesta untuk kamu, apa yang tertinggal di masa lalu yang membuat kamu stuck di tempat. Apa tentang karma kamu di tahun lalu dan apa yang menahan kamu dalam mendapatkan hal lebih. Kita kupas pesannya sama-sama ya, satu persatu ya.
hal yang menahan kamu untuk mendapatkan yang terbaik? Oh, padahal banyak ya kesempatan emas yang menghampiri kamu kemarin, tapi kamunya malah fokus dengan hal yang seharusnya nggak kamu lakuin. Akhirnya kamu nggak menikmati momen itu semua. Sayang banget ya. Dan di sini kamu ngerasa terjebak nih. Kamu nggak bisa kemana-mana. Lalu keuangan kamu juga berasa stuck di tempat. Pikiran kalut kamu udah terlanjur membentuk di dalam alam bawah sadar kamu. Kalau nggak ada lagi jalan keluar untuk masalah keuangannya kamu. Kamu pun ngerasa takut untuk melangkah. Posisi ini jelas nggak bagus loh buat kamu. Kamu harus segera sadar untuk menghilangkan ini semua. Menghilangkan rasa takut kamu. Karena kalau kamu dibiarin, kamu akan tenggelam dalam situasi yang sangat nggak mengenakan untuk waktu yang lama. Bukankah kamu udah punya tujuan yang jelas? Bahkan dari waktu kapan itu? Kamu udah merencanain semua dengan matang. Jadi kamu sebenarnya tinggal jalanin aja. Tapi harus sesuai dengan rencana awal kamu. Jangan goyah. Jangan dengerin hal-hal yang manis-manis aja yang dijanjiin. Yang ditawarin ke kamu. Kamu hanya perlu konsisten dengan tujuan awal dan semua perencanaan kamu. Jangan mudah goyah, jangan mudah terpengaruh, dan satu lagi nih, hati-hati dalam mengambil keputusan. Hati-hati dalam memberi jawaban ke orang-orang atau mereka yang menawarkan hal-hal yang menggiurkan terkait keuntungan yang besar dan cenderung gak masuk akal. Periksa lagi deh kredibilitasnya. Dan sebenarnya kalau kita mau ambil intinya dari semua ini, hal-hal yang menahan kamu untuk menghasilkan uang yang banyak, keuntungan yang maksimal hanyalah kamu terlalu percaya penuh pada orang lain. Kamu terlalu gampang dipengaruhi dan gak mau cross-check dulu. Kamu langsung percaya penuh dan mengabaikan saran atau masukan yang baik dari orang lain. Hasilnya kamu bisa rasakan sendiri di penghujung 2024 ini. Dan apa hutang karma kamu di masa lalu? Hutang karma kamu di masa lalu. Oke. Dan akhirnya itu semua jadi karmanya kamu di tahun 2024. Menjadi hutang yang harus kamu bayarkan di tahun 2025. Kamu yang udah kadung merasa rugi dan gagal, saat ini hanya bisa menyalahkan keadaan. Emosi kamu sangat gak terkontrol. Kamu cenderung menyalahkan semua orang termasuk keadaan. Kekesalan yang kamu pendam akhirnya meledak dan berimbas ke banyak orang. Kamu ngerasa udah dedikasiin diri kamu sepenuhnya, tapi sayangnya kesalahan kamu bertambah dengan perasaan kamu yang ngerasa lebih unggul dari siapapun. Kamu jadi terlalu egois sebab rasa sesal dan kesal akibat kegagalan juga kerugian yang kamu dapetin. Dan di sini terlihat kamu masih menolak saran-saran baik dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang peduli sama kamu. Kamu ternyata malah makin tenggelam dalam omongan negatif yang ditujuin ke kamu. Kamu sebenarnya sadar kalau ada hal baik yang sedang menunggu kamu, ada perubahan yang besar dan menguntungkan kamu, tapi kamunya saat ini sudah terlalu jauh jatuh ke dalam. Di sini kamu sangat butuh support dari orang-orang yang kamu percaya. Kamu butuh dimotivasi lebih untuk kembali pada tujuan awal. Sayangnya, memang orang-orang yang kamu percaya malah justru menghancurkan kamu. Kalau menurut aku, di sini sebenarnya kamu cuma salah pilih orang yang kamu percaya. Harusnya kamu percaya ke orang yang sudah kasih saran baik ke kamu, bukan malah sebaliknya. Dan tinggal konsisten aja menjalankannya. Jelas ya, hal-hal yang menahan kamu selama 2024 dan akan menjadi karma atau penghambat kamu di 2025 kalau kamu nggak segera menyelesaikannya dengan memutus rantai itu semua. Kamu harus buka mata, jeli, dan juga konsisten. Selebihnya semua akan berjalan dengan sendirinya.
ada hal-hal yang mengkhawatirkan yang terjadi di sini. Di awal-awal 2025, kamu akan mengalami fase pembersihan diri. Rasa stres dan lelah akan dengan segera menghampiri kamu, sebab kamu akan mengalami kerugian finansial. Hal ini punya pengaruh besar ya ke kamu. Pandangan kamu tentang uang akan sedikit berubah. Belum selesai dengan stres juga penat kamu mikirin ini semua, kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Pilihan ini ada banyak macamnya dan kamu akan diminta untuk memilih salah satu. Investasi apa yang kamu ambil sampai cara apa yang harus kamu tempuh untuk meminimalisir pengeluaran serta memperbesar pendapatan kamu. Ada banyak yang harus kamu pikirkan dan kamu pilih, terlebih dengan kerugian yang kamu alami. Kamu harus semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebab kondisi kamu di awal tahun ini kurang baik. Kalau kamu berniat untuk sedikit bersantai, istirahat, liburan untuk menghilangkan penat kamu, itu bisa kamu lakukan. Ya, kamu memang butuh waktu untuk sedikit bersantai. Siapa tahu dengan selesai istirahat, kamu akan dapat ide-ide baik atau hal-hal baik yang berdatangan yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Entah itu ada investor baru, terobosan baru, hingga sumber penghasilan baru. Kita nggak tahu kan ya? Yang pastinya kamu harus segera memperbaiki ini semua sebelum semua terlambat, hingga berlanjut ke tahap yang tentu nggak kita inginkan. Jangan terfokus pada kerugian dan kegagalannya, fokus aja pada cara untuk mengatasi semua ini. Jangan pernah membuang energi kamu untuk fokus pada hal-hal yang salah. Dan apa yang harus dilakukan juga apa sih sebenarnya yang tidak boleh kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan dan apa sebenarnya yang nggak boleh kamu lakukan? Lebih cermat dan teliti lagi ya dalam mengelola keuangan kamu. Jangan pernah lupa untuk mencatat semua pengeluaran juga pemasukan sekecil apapun itu. Kalau perlu, kamu bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan supaya begitu ada pengeluaran atau pemasukan, kamu bisa langsung mencatat dan semua tercatat dengan rapi. Lalu, jangan pernah meminjamkan uang kepada siapapun dengan seenaknya. Ya. Maksudnya kamu tentu tahu ya kebutuhan serta penghasilan orang yang kamu pinjemin. Jadi jangan terlalu gampang untuk merasa kasihan. Kamu harus selalu menerapkan batasan yang jelas pada orang yang meminjam, sebab keuangan kamu juga berada di keadaan yang gak baik-baik aja. Pun gitu juga kalau kamu mau meminjam uang. Harus kamu hitung dengan benar sesuai kemampuan pasti kamu. Memang sih pengeluaran yang kamu keluarin di awal-awal ini sebab karena ada banyak acara penting yang harus kamu hadiri dan ada hal-hal di luar konteks yang membuat kamu mau gak mau harus ya mengeluarkan uang itu. Apalagi ini juga akan mendatangkan keuntungan buat kamu. Please jangan terlena setelah mendapatkan keuntungan itu. Kamu harus ingat akan kebutuhanmu sebelum kamu terlibat konflik nantinya. Buat pilihan yang bijak, jangan terpaku apalagi terbujuk pada hal-hal yang masih abu-abu, pada sesuatu yang belum pasti dan terutama pada rasa kasihan. Kedengarannya kejam ya, tapi ini memang harus karena tahun 2025 ini tahun pemurnian buat beberapa zodiak dan kamu termasuk salah satu yang terkena imbasnya walaupun tidak berdampak secara langsung tapi kamu juga kena imbasnya. Baiklah. Kalau tadi kita membahas tentang hal-hal atau kilas balik kamu di 2024 dan keadaan keuangan kamu di 2025 serta apa yang harus kamu lakukan, karma apa yang mengintai kamu di 2025, sekarang selanjutnya ini aku akan bacain pesan dari semesta perihal percintaannya kamu. Mulai dari apa yang menghalangi pertemuan kamu dengan pasangan kamu, lalu di mana dan bagaimanakah kalian akan bertemu, dan terakhir, tipe ideal yang pas untuk kamu. Baik, di mana dan kapan kamu akan bertemu? So, kapan kalian akan bertemu dan saling menemukan? Kalian akan bertemu di saat kamu sedang berada di titik terendah kamu, di saat kamu sudah tidak bisa atau bingung untuk melakukan apa, di saat kamu sudah lelah dan merasa tidak bahagia dengan kehidupanmu yang sayangnya itu tuh semua pernah diimpikan oleh semua orang.
Keadaan kalian justru saling menguatkan satu sama lain. Dia yang sedang insecure dengan keadaannya, dia yang sedang jatuh juga bertemu dengan kamu yang juga berada di posisi yang sama. Pertemuan awal kalian itu adalah pertemuan yang gak disangka, gak disengaja, dan juga gak menimbulkan debar cinta sedikit pun. Justru kehadiran kalian satu sama lain awalnya hanya saling menguatkan. Dia yang sedang insecure dengan keadaannya justru dikuatkan oleh kamu yang memang pada dasarnya adalah orang yang penuh cinta, yang tidak pernah perhitungan dalam menolong orang. Kamu yang saat itu ada justru jadi penyemangatnya untuk merubah diri dia jadi lebih baik. Dan dia membantu kamu bangkit dari keterpurukan kamu. Kamu dan dia yang akhirnya bergantung satu sama lain. Dan di sini kalian akan mulai menyadari kalau kalian membutuhkan satu sama lain untuk tetap dan terus ada. Seperti dongeng ya. Manis banget ya ini ceritanya ya. Hubungan tentang dua orang yang bertemu dan dipertemukan satu sama lain untuk saling menguatkan. Kalian saling bangga nih terhadap satu sama lain. Karena itu hubungan kalian akan langgeng sebab dipertemukan di saat sama-sama jatuh dan saling menguatkan juga melengkapi. Lalu sebenarnya apa yang menghalangi kamu untuk bertemu dengan mereka? Sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan kamu yang sekarang. Atau mungkin sebabnya karena kamu terlalu lembut, hati kamu terlalu baik dan selalu mampu menghidupkan suasana buat orang yang sedang caper atau PDKT ke kamu ngerasa takut loh sebenarnya. Ini mungkin karena kamu senang berada di tengah-tengah orang yang ramai yang juga menyukai kehadiran kamu. Sadar atau enggak, sosok kamu yang penuh semangat, ceria, dan gak segan untuk menolong malah bikin orang-orang di sekitar kamu baper jatuhnya. Mereka merasa jadi orang yang spesial tiap ada di dekat kamu, ataupun yang lagi berurusan sama kamu. Dan harusnya ini gak jadi masalah dong ya. Kan artinya banyak yang suka, juga gak ada hal buruk yang dilakuin. Tapi sayangnya, ini semua gak sesederhana itu. Yang ngedeketin kamu justru ngerasa banyak saingannya. Belum harus bersaing dengan sesama mereka yang menyukai kamu, mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang yang gak rela kamu dimiliki oleh orang lain. Benar-benar posisi yang dipenuhi banyak cinta ya, posisi yang juga membuat banyak orang ternyata iri. Jadi antara berkah dan musibah juga sih jadi kamu. Mungkin perkara nolongin orang yang jatuh udah jadi dua masalah nih buat kamu. Tapi balik lagi ke kamu ya, mungkin dengan posisi kamu yang dicintai, banyak orang membuat orang yang sedang mendekati kamu justru merasa insecure. Juga pada beberapa orang yang jadinya malah melakukan hal buruk ke kamu baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Lalu seperti apakah orang yang cocok untuk kamu? Seperti aku. Canda aku. Oke, kalau melihat di awal tadi tentang diri kamu yang terdalam, sifat dan kebiasaan kamu, orang yang cocok untuk kamu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak dan melakukan apapun. Mengingat, kamu yang sedikit teledor ya, juga ceroboh dalam setiap melakukan apapun. Terlebih lagi saat kamu panik, kamu butuh orang yang seperti itu. Selain itu, seseorang yang kuat mental dan memiliki pengaruh besar sangat cocok untuk kamu. Kehadirannya pun gak buat kamu merasa terancam posisinya. Justru malah memotivasi kamu untuk menjadi orang yang lebih lagi, membuat kamu semakin merasa tertantang untuk melampauinya. Dan dengan kekuatannya juga pengaruhnya yang besar, mampu membantu kamu dalam melewati masa-masa kritis kamu. Karena kamu sangat bangga dengan orang ini. Dia punya sisi manis yang kamu butuhkan, bukan yang terlalu berlebihan. Kebebasan yang selalu kamu perjuangkan bahkan meski sudah memiliki pasangan. Ini sangat-sangat kamu pegang teguh. Kamu tidak suka orang yang terlalu mengekang dan tentu saja seseorang yang bertanggung jawab dengan semua yang dia lakukan sangat cocok dengan kamu. Kamu membenci kebohongan meski itu untuk kebaikan dan orang ini yang akan menjadi pasangan kamu sudah kamu pilih dengan sangat-sangat selektif di antara banyaknya orang yang mendekati kamu. Wow. Pemikiran yang sudah jauh sekali ya. Baiklah, itu tadi pesan dari semesta untuk kamu yang berzodiak Gemini. Dan untuk zodiak lainnya, silakan cek di video aku lainnya.
Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga lonceng supaya kamu update terus bacaan-bacaan aku lainnya. So, see you di bacaan aku berikutnya. Salam Rahayu.